Halo semuanya, perkenalkan nama saya Citra Kusuma Dewi dengan NRP 501-723-1072. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi Fast Fourier Transform atau FFT serta analisis filtering frekuensi menggunakan Python. Dan tujuan simulasi ini adalah untuk memahami kandungan frekuensi dalam suatu sinyal dan melihat bagaimana bentuk sinyal itu berubah setelah frekuensi tertentu dihilangkan. Jadi, FFT sendiri merupakan metode untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Dengan FFT, kita dapat mengetahui frekuensi-frekuensi apa saja yang menyusun suatu sinyal. Pada simulasi ini, saya menggunakan tiga komponen frekuensi utama, yaitu 10 Hz, 30 Hz, dan juga 60 Hz. Langsung saja kita mulai pada codingannya. Baik, jadi setelah saya percepat tadi, ini hasil codingan saya yang sudah jadi. Di sini saya akan menjelaskan codingannya. Jadi pada bagian awal itu saya mengimport library-nya, di mana di sini saya memakai NumPy itu untuk operasi numeriknya dan pemrosesan array-nya. Sedangkan di sini juga ada matplotlib itu untuk visualisasi grafiknya. Dan selanjutnya itu saya di sini memasukkan parameter sinyalnya. Pada bagian ini ada fs, di mana variabel fs ini merupakan frekuensi sampling sebesar 500 Hz, yang artinya dalam 1 detik terdapat 500 titik data yang direkam. Lalu di sini juga ada Tmax-nya itu 1, yang menunjukkan durasi sinyal yaitu selama 1 detik. Dan selanjutnya saya membuat array waktu menggunakan NumPy arrange. Array ini dimulai dari 0 sampai 1 detik dengan interval waktu sebesar 1/fs atau 1/500 detik. Array waktu ini nantinya digunakan sebagai sumbu X pada domain waktu. Dan selanjutnya di sini ada N digunakan untuk menyimpan jumlah total sampel pada sinyal. Dan selanjutnya di sini ada sinyal sintetisnya, dan pada bagian ini saya menentukan tiga komponen frekuensi utama, yaitu 10 Hz, 30 Hz, dan juga 60 Hz. Dan pada bagian ini saya juga membuat untuk clean signalnya untuk membentuk sinyal sintetis menggunakan fungsi sinus. Dan untuk selanjutnya, pada bagian ini saya membentuk gelombang sinus dengan frekuensi 10 Hz dan amplitudenya 1. Lalu untuk selanjutnya ini pada bagian ini tuh untuk membentuk gelombang 30 Hz dengan amplitudo yang lebih kecil yaitu 0,5. Dan yang pada bagian ini untuk membentuk gelombang 60 Hz dengan amplitudonya 0,8. Dan ketiga sinyal tersebut dijumlahkan sehingga menghasilkan satu sinyal gabungan
yang memiliki beberapa kandungan frekuensi. Dan selanjutnya di sini saya juga menambahkan random noise. Pada bagian ini saya menggunakan random seed agar noise yang dihasilkan selalu sama setiap kali program ini dijalankan. Dan selanjutnya di sini saya juga membuat random noise dengan distribusi normal dengan parameternya itu mainnya 0, standar ini mainnya 0, lalu standar deviasinya 0,5 dan jumlah datanya itu n. Dan noise ini itu digunakan agar simulasi ini lebih realistis seperti data lapangan yang sebenarnya. Lalu di sini saya juga menambahkan noise ke sinyalnya sehingga menghasilkan noise sinyal yang ideal. Lalu untuk selanjutnya di sini pada bagian ini saya membuat fungsi FFT agar proses analisis frekuensi menjadi lebih modular dan mudah untuk digunakan kembali. Dan di sini juga ada fungsi np.fft.fft digunakan untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Lalu selanjutnya di sini saya juga membuat skala frekuensinya. Dan kemudian di sini saya mengambil frekuensi positifnya dan hasil FFT ini bersifat simetris antara frekuensi positif dan juga frekuensi negatif, sehingga untuk visualisasi cukup digunakan setengah bagian positif saja. Dan selanjutnya di sini pada bagian ini saya mengambil hanya frekuensi positifnya saja. Dan selanjutnya pada bagian ini amplitude spektrum itu dihitung menggunakan nilai absolut FFT, dan nilai absolut ini digunakan karena hasil FFT berupa bilangan kompleks. Dan selanjutnya di sini ada fungsi FFT kemudian dijalankan pada noise sinyalnya. Dan pada bagian ini saya membuat fungsi filtering frekuensinya. Lalu untuk bagian ini itu adalah hasil FFT yang disalin terlebih dahulu agar data aslinya itu tidak berubah. Nah, lalu untuk selanjutnya di sini juga ada untuk mencari frekuensi targetnya. Dan di sini itu bandwidth-nya sebesar 2 Hz. Digunakan agar filtering itu tidak hanya menghapus satu titik frekuensi tetapi juga area di sekitarnya. Lalu untuk yang ini di sini bandwidth-nya itu kan ini ya digunakan dalam sebesar 2 Hz-nya. Lalu selanjutnya itu untuk menghapus frekuensi lalu di sini frekuensi targetnya dihapus dengan mengubah amplitudonya menjadi 0. Dan kemudian di sini ada filtering 10, 30 dan 60. Dan di sini dilakukan untuk menghapus yang ini untuk menghapus frekuensi 10 Hz. Lalu yang ini untuk 30 Hz dan yang ini juga untuk yang 60 Hz.
Dan selanjutnya adalah setelah dilakukan filtering, dilakukan di domain frekuensi. Inverse FFT itu digunakan untuk mengubah kembali sinyal ke domain waktu. Itu yang ini. Lalu untuk yang selanjutnya, itu adalah bagian visualisasi. Di sini adalah bagian visualisasinya, di mana saya menggunakan ukuran 14 kali 12 agar terlihat lebih jelas. Lalu juga di sini ada grid spec-nya. Di sini ada grid spec-nya. Lalu untuk yang grafik pertama ini itu untuk menunjukkan noisy signal pada domain waktu. Dan selanjutnya ini, sedangkan untuk yang kedua ini untuk menunjukkan clean signal atau sinyal yang ideal. Lalu selanjutnya ada juga grafik FFT-nya. Di sini itu untuk grafik FFT-nya. Dan pada baris terakhir ditampilkan hasil frekuensi 10 Hz, 30 Hz, dan 60 Hz yang sudah dihilangkan. Lalu selanjutnya kita run. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, pada yang bagian atas ini, pada grafik pertama itu terlihat sinyal asli di domain waktu. Jadi garis yang biru putus-putus ini merupakan clean signalnya, sedangkan yang garis abu-abu ini merupakan noisy signal yang sudah ditambahkan noise, dan terlihat bahwa noise itu membuat bentuk sinyalnya menjadi lebih acak dan amplitudonya itu kurang stabil. Dan untuk yang kedua ini adalah hasil FFT di domain frekuensi. Terlihat 3 peak utama yaitu 10 Hz, dan ini 30 Hz, dan ini juga 60 Hz. Dan hal ini sesuai dengan frekuensi yang digunakan saat membentuk sinyal sintetisnya tadi. Dan peak pada 10 Hz itu memiliki amplitudo yang paling tinggi, karena pada pembentukan sinyal komponen 10 Hz ini tadi diberikan amplitudo yang paling besar, dan perbedaan tinggi peak ini menunjukkan kontribusi masing-masing frekuensi terhadap sinyal totalnya. Jadi kan tadi yang 10 ini amplitudonya dibuat 1, dan yang ini tuh dibuat 0,5, sedangkan yang 60 itu dibuat 0,8. Jadi yang paling tinggi itu yang 10 Hz. Dan untuk selanjutnya dilakukan filtering frekuensi, dan pada tahap ini frekuensi tertentu itu dihilangkan dari spektrum FFT, kemudian sinyal dikembalikan ke domain waktu menggunakan inverse FFT atau IFFT. Dan terlihat pada grafik ini, pada filtering pertama frekuensi 10 Hz dihilangkan, dan setelah 10 Hz dihapus, terlihat bahwa
gelombangnya itu lambat pada sinyalnya itu mulai menghilang. Dan hal ini menunjukkan bahwa frekuensi rendah berperan dalam membentuk pola global sinyalnya. Lalu untuk selanjutnya di sini ada yang 30 Hz-nya dihilangkan dan terlihat bahwa beberapa pola transisi menengah pada sinyalnya itu berkurang sehingga bentuk sinyalnya itu menjadi lebih bagus, dan frekuensi menengah ini mempengaruhi bentuk transisi dari variasi amplitudo pada sinyalnya. Dan untuk yang terakhir itu pada filtering ketiga, frekuensi 60 Hz-nya itu dihilangkan, dan setelah frekuensi yang tinggi itu dihapus, sinyalnya itu terlihat lebih smooth dan lebih halus. Jadi kayak hampir mirip dengan sinyal aslinya. Dan hal ini terjadi karena frekuensi tinggi itu membawa detail dan osilasi cepat pada sinyalnya. Jadi berdasarkan hasil simulasi ini, setiap komponen frekuensi itu memiliki kontribusi yang berbeda terhadap bentuk sinyal di domain waktu. Frekuensi rendah itu membentuk tren utama sinyal, lalu untuk frekuensi menengah itu mempengaruhi transisi sinyalnya, dan untuk frekuensi tinggi itu memberikan detail cepat pada sinyalnya. Dan dalam konteks geofisika dan pemrosesan data seismik, filtering frekuensi digunakan untuk memisahkan noise dan meningkatkan kualitas interpretasi data. Jadi dapat disimpulkan dari simulasi ini bahwa FFT itu merupakan metode yang efektif untuk menganalisis kandungan frekuensi suatu sinyal, dan dengan melakukan filtering pada frekuensi tertentu, perubahan karakteristik sinyal itu dapat diamati secara jelas di domain waktu. Simulasi ini juga menunjukkan hubungan antara domain waktu dan juga domain frekuensi dalam proses sinyal. Dan untuk kesimpulan selanjutnya dari tugas yang FFT ini, kita dapat memahami bahwa pemahaman mengenai domain frekuensi melalui metode FFT ini sangatlah penting dalam dunia geofisika. Sinyal yang tampak kompleks dan acak di domain waktu terbukti dapat dipisahkan dan diidentifikasi komponen penyusunnya secara jelas di domain frekuensi. Prinsip pemfilteran atau filtering frekuensi ini menjadi pondasi utama dalam tahapan pemrosesan data geofisika seperti pada data seismik maupun geolistrik. Dan untuk mengeliminasi berbagai gangguan seperti ambient noise itu dapat dengan meredam komponen frekuensi yang tidak diinginkan tersebut. Kita dapat meningkatkan kualitas data sehingga proses interpretasi struktur bawah permukaan itu nantinya jauh lebih akurat. Sekian presentasi simulasi mengenai simulasi FFT dan filtering dari saya. Terima kasih.